Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan sedikit tentang keunggulan kompetitif. Saya adalah Muhammad Teddy dan dua rekan lain saya adalah Hasyim Asyari dan juga Abdul Halil Jailani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang definisi apa sih keunggulan kompetitif itu. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis dengan melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa definisi keunggulan kompetitif merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan di antara perusahaan lainnya. Strategi kompetitif meliputi biaya rendah dan diferensiasi. Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut yang disebut dengan fokus. Sedangkan menurut Porter, keunggulan kompetitif pada dasarnya berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh sebuah perusahaan untuk pembelinya atau konsumen yang melebihi daya perusahaan dalam menciptakannya. Biaya perusahaan dalam menciptakannya. Nilai adalah apa yang pembeli bersedia bayar dan untuk manfaat yang sepadan atau memberikan manfaat unik yang lebih dari sekadar mengimbangi harga yang lebih tinggi. Jadi pengorbanan nilai itu adalah sebuah kepuasan pelanggan terhadap barang yang dibelinya. Umumnya sebuah perusahaan mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif hanya untuk periode tertentu saja, karena ditiru oleh pesaing dan melemahnya keunggulan tersebut. Jadi tidaklah cukup untuk memiliki keunggulan kompetitif. Perusahaan harus berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan secara terus-menerus beradaptasi dengan tren dan kejadian eksternal. Selanjutnya, faktor yang menjadi pemicu keunggulan kompetitif. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi yang tinggi mengacu pada pemanfaatan efektif faktor-faktor produksi dari input yang dirubah menjadi output. Salah satu kunci terpenting untuk mencapai efisiensi tinggi adalah dengan memanfaatkan masukan dengan cara yang lebih produktif. Komponen terpenting dari efisiensi bagi sebagian besar perusahaan dalam produktivitas karyawan yang biasanya diukur dengan keluaran karyawan. Perusahaan dengan produktivitas karyawan tertinggi dalam suatu industri biasanya akan memiliki biaya produksi terendah. Semakin efisien sebuah perusahaan atau organisasi, maka biaya pun menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dalam biaya. Yang kedua, kualitas. Kualitas adalah blok bangunan umum terpenting dari keunggulan kompetitif. Produk berkualitas mewakili barang dan jasa. Produk berkualitas bisa didesain dengan sangat baik. Dampak kualitas untuk produk yang tinggi pada keunggulan kompetitif ada dua. Yang pertama, reputasi. Menyediakan produk berkualitas tinggi menciptakan reputasi merek untuk produk perusahaan. Reputasi yang ditinggikan memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi untuk produknya. Semakin berkualitas, maka harga pun bisa menjadi lebih tinggi dan pendapatan akan menjadi lebih besar. Dampak kedua kualitas pada keunggulan kompetitif berasal dari efisiensi yang lebih besar dan karenanya menurunkan biaya unit yang disebabkan oleh kualitas produk yang lebih tinggi. Kualitas produk dampaknya meningkat pada keterbacaan produk. Organisasi atau perusahaan dapat dikenakan harga yang lebih tinggi untuk produk yang berkualitas. Pada akhirnya produktivitas produk tersebut dapat meningkat sehingga perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan produktivitasnya. Bahkan produk berkualitas tersedia dengan biaya yang lebih rendah bagi konsumen. Walaupun berkualitas bisa semakin murah karena efisiensinya yang tinggi. Yang selanjutnya, inovasi.
Inovasi mengacu pada pencarian sesuatu yang baru atau pembaruan, cara untuk menghasilkan produk baru, dan lain sebagainya. Inovasi meliputi kemajuan dalam jenis produk, proses produksi, sistem manajerial, struktur organisasi, pelanggan baru, dan strategi pemasaran yang dikembangkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Keberhasilan atau kegagalan produk tergantung pada inovasi produk. Yang terakhir, responsivitas pelanggan. Setiap perusahaan harus mencapai responsivitas pelanggan, yaitu harus memberikan pelanggannya dengan tepat apa yang mereka inginkan dan kapan mereka menginginkannya. Perusahaan bisnis harus melakukan segala kemungkinan untuk apa yang mereka inginkan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhannya serta kapan dibutuhkannya tersebut. Daya tanggap pelanggan adalah fungsi dasar untuk mencapai keunggulan ketanggapan pelanggan. Ini melibatkan memberi pelanggan nilai uang. Dengan kata lain, mencapai efisiensi superior untuk kualitas inovasi adalah bagian dari pencapaian responsivitas pelanggan yang superior dari perusahaan bisnis. Faktor lainnya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan barang dan jasa dengan permintaan unik pelanggan individu. Aspek penting lainnya dari ketanggapan pelanggan yang telah meningkatkan perhatian adalah waktu tanggap pelanggan. Waktu yang dibutuhkan untuk barang untuk dikirim atau layanan untuk dilakukan. Selain kualitas, penyesuaian dan waktu responsif meningkatkan daya tanggap pelanggan. Respon pelanggan yang ditentukan adalah desain yang unggul, layanan yang unggul, dan layanan purna jual dan keunggulan dan dukungan yang unggul. Perkembangan baru yang mempengaruhi keunggulan kompetitif adalah perubahan dalam lingkungan industri yang dapat memiliki aspek dramatis pada sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang fungsi dari strategi membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Membangun keunggulan kompetitif itu fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk perusahaan itu sendiri, yang kedua bagi para konsumen, dan yang terakhir bagi para investor. Langsung saja, yang pertama yaitu fungsi membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang pertama, agar perusahaan itu bisa bertahan. Nah, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan dalam bisnis, itu berarti usaha yang Anda kembangkan memiliki posisi yang baik di pasar. Nah, pada intinya, jadi ketika kita membangun keunggulan kompetitif, itu bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk kita, sehingga perusahaan kita itu bisa bertahan dan bisa tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Lalu yang kedua yaitu sebagai bargaining power. Bargaining power itu adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemampuan para pihak untuk bernegosiasi agar saling mempengaruhi. Bargaining power atau daya tawar merupakan ukuran kapasitas dari satu pihak agar mempengaruhi pihak lain. Lalu yang kedua, fungsi membangun keunggulan kompetitif bagi konsumen. Bagi konsumen, dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan,
maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan atau mungkin lebih, bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan dan mereka siap menggunakan produk atau layanan Anda secara terus-menerus. Jadi pada intinya perusahaan itu harus terus meningkatkan kualitas produk dan juga layanan dari perusahaan tersebut, sehingga itu bisa memuaskan harapan dari para konsumen. Nah, dengan terpuaskannya para konsumen ini, para konsumen bisa menjadi pelanggan tetap di kemudian hari. Jadi dengan adanya membangun keunggulan kompetitif ini, setidaknya bisa mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanan dari perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu fungsi membangun keunggulan kompetitif bagi para investor. Nah, untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini pada dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak dan kinerjanya bagus dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Jadi pada dasarnya untuk para investor membangun keunggulan kompetitif ini dinilai sebagai suatu tolak ukur apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan investasi dari para investor atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi membangun keunggulan kompetitif. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah keunggulan produk yang matang dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Untuk mewujudkan biaya rendah ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah merampingkan proses produksi. Dan kelemahannya dari strategi ini adalah perusahaan hanya membutuhkan keuntungan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya, suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Atau dengan memberikan keunikan lainnya dengan mengungkapkan rahasia uniknya produk yang dipasarkan. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus ini perlu diperhatikan adanya hal, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi ini yang berhasil harus fokus pada segmen pasar dan suatu kelompok masyarakat, misalnya saja produsen mobil mewah. Yang selanjutnya adalah strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk yang baru yang belum ada di pasaran. Salah satu contohnya adalah adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan
oleh alat transportasi dengan melakukan bidang transportasi secara online. Yang kelima adalah strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pembisnis. Caranya yaitu dengan melakukan pengembangan produk, dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari suatu produk, sehingga produk semakin luas dan terlihat semakin banyak jenisnya. Misalnya produk makanan dengan satu jenis namun berbagai rasa yang ditambahkan. Yang keenam, aliansi strategi. Aliansi strategi merupakan sebuah strategi yang berperan lengkap yang dilakukan antar pembisnis, konsumen, penyuplai, pembisnis lainnya, dan produsen, guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serba baru. Contohnya Google yang akhirnya mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Analisa keunggulan kompetitif. Dalam menjalankan bisnis perusahaan diperlukan analisis keunggulan kompetitif. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi alat ukur perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Pentingnya analisis ini adalah untuk yang pertama, melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, melakukan identifikasi adanya tren dalam market yang lebih berkesinambungan dan jelas. Yang ketiga, untuk membuat alat ukur atau tolak ukur bagi pembisnis yang menjalankan perusahaan. Yang keempat, menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Yang kelima, untuk menemukan cara baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan. Yang selanjutnya adalah adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan penjualan produk. Analisa yang baik akan membawa bisnis pada keunggulan dan mendapatkan sasaran pasar yang tepat. Selanjutnya, kita akan mengenal alat ukur yang bisa membantu dalam mengembangkan pemasaran produk. Alat ukur yang digunakan dalam keunggulan kompetitif ada dua, yaitu alat ukur itu dinamakan balance scorecard dan triple bottom line. Yang pertama, balance scorecard. Dilihat dari 3 perspektif keuangan. Perusahaan harus mampu mengelola yang pertama, yaitu perspektif internal, yaitu mengukur kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dari konsumen, loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Yang selanjutnya dari perspektif SDM perusahaan atau learning and growth, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. Yang selanjutnya, strategi triple bottom line. Triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh pembisnis untuk menilai apa yang mereka peroleh melalui solusi berkelanjutan perusahaan mereka. Metode triple bottom line meminta kita untuk menilai dan melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mengukur bisnis kita menggunakan triple bottom line adalah salah satu cara terbaik tentang seberapa berkelanjutan bisnis kita dan seberapa menguntungkan bisnis yang kita jalani itu. Dengan adanya alat ukur yang digunakan, maka perusahaan akan bisa mewujudkan terjadinya keunggulan yang kompetitif. Hal ini tentu sangat membantu dalam mewujudkan sebuah produk yang begitu memiliki nilai istimewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada bahasa yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.